Cek cek 321. Cek cek 321. Halo teman pipis dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi kesehatan yang prima. Kali ini Mau Pipis akan merangkum sebuah film berjudul Clash of the Titan tahun 2010. Buat teman-teman yang udah subscribe, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah, selalu bahagia, dikelilingi orang-orang tercinta. Jika sudah pasang handsfree dan merebahkan diri, ayo kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan sebuah narasi bahwa dahulu kala Titan yang berkuasa di bumi dikalahkan oleh 3 orang anaknya, yakni Zeus, Poseidon, dan Hades. Hades menciptakan Kraken untuk mengalahkan ayahnya. Setelah itu, Zeus menipu Hades untuk berkuasa di neraka, sementara Zeus sendiri menjadi raja langit dan Poseidon menjadi raja lautan. Scene beralih kepada seorang nelayan yang menemukan seorang bayi laki-laki, kemudian merawatnya hingga ia tumbuh menjadi dewasa. Dia bernama Perseus. Pada suatu hari, ketika mereka mendekat ke patung Zeus, ternyata sekumpulan prajurit Argos merobohkan patung tersebut. Akibatnya, datanglah Hades menyerang mereka, termasuk perahu Perseus, yang mengakibatkan perahu tersebut tenggelam dan menewaskan ayah, ibu, serta adik dari Perseus. Di Olympus, tempat bersemayam para dewa, Hades datang menemui Zeus, membujuknya untuk mengizinkan Kraken dilepaskan karena manusia telah menentang para dewa. Akhirnya, Zeus mengizinkannya. Sementara itu, Perseus yang terombang-ambing di lautan ditemukan dan dibawa prajurit Argos ke istana. Ketika sang ratu dengan sombongnya meyakinkan bahwa dia dan seluruh wanita Argos adalah wanita tercantik, datanglah Hades merubah wajahnya menjadi keriput. Gaze upon me, mortal queen. Hades mengatakan bahwa dalam 10 hari dia akan melepaskan Kraken, makhluk raksasa yang akan menyapu Argos dari bumi, kecuali mereka mengorbankan sang putri yang bernama Andromeda. Hades juga mengatakan bahwa ini adalah kehendak Zeus, ayah dari Perseus. Hah? Itu artinya Perseus adalah seorang demigod, atau setengah manusia setengah dewa, dan dia adalah anak dari Zeus dan ibunya seorang manusia. Draco menginterogasi Perseus yang seorang demigod. Kemudian sang raja menghentikannya dan meyakini bahwa Perseus bisa menyelamatkan mereka dari Kraken. Perseus kemudian dihampiri seorang wanita bernama Io. Dia adalah seorang wanita yang abadi karena kutukan dewa dan telah mengawasi Perseus sejak lama. Io menceritakan bahwa dahulu kala seorang raja bernama Acrisius memimpin manusia melawan para dewa. Tapi Zeus terlalu mencintai manusia. Dia memberikan contoh pada Acrisius bahwa dewa bisa melakukan apapun sesuai kehendaknya. Zeus menyamar sebagai Acrisius dan meniduri istrinya. Setelah bayi itu lahir, Acrisius membuang istri dan anaknya Zeus ke lautan, sehingga ditemukan keluarga angkatnya yang seorang nelayan. Io memberitahukan bahwa jika Kraken musnah, maka Hades menjadi lemah dan Perseus bisa mengalahkannya, karena Perseus sangat dendam sekali kepada Hades yang telah membunuh keluarganya. Sesuai arahan Io, beberapa prajurit, Io serta Perseus berangkat menuju tempat penyihir Stygian untuk menanyakan cara mengalahkan Kraken. Sebelum berangkat, 2 pemburu terlatih secara sukarela ikut menemani mereka.
Sementara itu, Hades menemui Raja Acrisius yang masih hidup dan mengurung diri setelah tersambar petir. Hades memberikan kekuatannya agar Acrisius bisa membunuh Perseus. Dengan imbalan Hades akan menghancurkan Zeus, dewa yang dibenci Acrisius, sekaligus saudara Hades yang telah menipunya hingga Hades hidup dalam kegelapan di neraka. Ketika mereka beristirahat, Perseus diajak berlatih pedang oleh Draco. Walaupun Perseus tidak pernah menggunakan pedang, dia berhasil mengalahkan Draco. Itu artinya Perseus memang memiliki darah seorang dewa. Perseus kemudian menemukan sebuah pedang yang diberikan dewa, tapi dia berikan kepada Draco. Kemudian, Perseus juga dihampiri Pegasus, seekor kuda terbang yang tidak pernah ada seorang pun yang menaikinya. Dua orang prajurit yang sedang mencari Perseus tiba-tiba diserang oleh Acrisius, kemudian menyerang Perseus hingga digagalkan oleh Draco pada saat akan membunuh Perseus. Beberapa prajurit yang masih tersisa mengejar Acrisius hingga pada suatu tempat mereka semua dikejutkan dengan munculnya kalajengking raksasa dari dalam tanah. Beberapa prajurit pun harus tewas karena serangan kalajengking tersebut. Ai-Oh pun tak lepas dari serangan kalajengking yang semakin buas. Draco berhasil membunuh satu kalajengking ganas tersebut dengan tombaknya. Perseus pun bisa mengalahkan satu monster kalajengking itu. Tiba-tiba, datang lagi sekumpulan kalajengking yang lebih besar. Pada saat mereka akan diserang, Jin mengusir kalajengking tersebut dengan sihirnya. Akibat serangan Acrisius, Perseus pun tak berdaya karena tangannya terkena racun. Terjadi kesalahpahaman ketika Perseus diobati Jin. Draco menyangka Jin akan melukai Perseus. Kemudian, Ai-Oh yang mengerti bahasa Jin menjelaskan bahwa mereka harus bekerja sama untuk menemukan penyihir. Esok harinya, Jin menjadikan kalajengking raksasa menjadi kendaraan mereka menuju penyihir. Mereka sampai di tempat penyihir yang berjumlah 3 orang, tapi hanya mempunyai satu mata yang dibawa di tangan. Setelah sedikit pertarungan, akhirnya penyihir memberitahukan cara membunuh Kraken, yakni dengan tatapan Medusa. Sebab semua makhluk berdaging akan berubah menjadi batu dengan tatapannya. Mereka pun bergegas menuju penjara tempat Medusa atau siluman ular ditahan. Di perjalanan, Zeus menemui Perseus untuk menawarkan perlindungan dari keganasan Kraken dan Hades di Olympus, tempat para dewa. Perseus menolaknya. Zeus memberikan koin emas dan menghilang. Dua pemburu tidak bisa meneruskan menemani Perseus dan memberikan tameng kuatnya. Mereka
tiba di sebuah sungai tak berujung. Jin melemparkan koin emas pemberian Zeus, kemudian datang perahu menjemput mereka. Medusa was beautiful once, it hoped. Singkat cerita, mereka sampai di tempat Medusa. Medusa pun datang menyerang mereka. Beberapa prajurit harus tewas membatu karena tetapannya. Exus now. Kini tersisa Perseus, Jin, dan Draco yang terluka. Jin tidak mempan dengan sihir tatapan Medusa dan meledakkan diri membuat Medusa terluka. Draco pun menyerang Medusa dan membatu. Akhirnya, dengan bantuan tameng yang dijadikan cermin, Perseus berhasil memotong kepala Medusa, kemudian membawanya. Di luar, Io yang menunggu Perseus harus tewas diserang Acrisius. Perseus menyerang Acrisius dengan pedang pemberian Zeus dan berhasil mengalahkannya. Don't become one of them. Setelah Io menghilang, datang Pegasus menjemput Perseus menuju Argos. Release the Kraken! Kraken, sang monster terkuat terbesar, bangkit dengan tentakelnya yang menghancurkan kota. Monster ini mirip seperti Godzilla tetapi lebih besar. Zeus pun semakin lemah seiring bangkitnya Kraken. Hades segera menghadang Perseus yang akan mengalahkan Kraken dengan kepala Medusa. Your reign is over, brother. Demigod in Argos. Akhirnya, Perseus berhasil mengalahkan Kraken dengan kepala Medusa hingga Kraken menjadi batu dan hancur. Hades pun berhasil dikirim lagi ke neraka dengan pedang petirnya. Live forever. Andromeda yang terjatuh diselamatkan Perseus hingga dia menawarkan tahta di kerajaan Argos, tetapi Perseus menolaknya. Perseus Argos needs a ruler. Wait for them.
Zeus pun datang lagi untuk memberikan imbalan kepada Perseus, karena secara tidak langsung Perseus telah menyelamatkan Olympus. Kemudian menawarkan lagi tempat untuk menjadi bagian penghuni Olympus bersama para dewa. Perseus dengan yakin menolak lagi tawaran tersebut, karena menurutnya semua yang dia butuhkan sudah ada di sini. Zeus pun menghilang, kemudian muncul Io dan Pegasus. Kemudian film pun berakhir. Secara keseluruhan, film produksi tahun 2010 ini sangat menarik dibandingkan dengan film lain yang menceritakan tentang dewa dan kekuatannya. IMDb untuk film ini adalah 5,8. Karena visual efek yang apik, Mopipis berikan rating 7,0 untuk Clash of the Titan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menganggap kebahagiaan itu hanya tentang harta dan tahta, karena dengan kesederhanaan bahagia bisa diciptakan, seperti Perseus yang menolak tinggal di Olympus dan lebih memilih tinggal di bumi dengan sesama manusia. Oke, sekian dulu rangkum film dari Mopipis. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. See you on next video. Bubar.